sehingga menyisakan sedikit dunia cetak, menyisakan sedikit televisi dan radio yang berbasis frekuensi. Nah, ciri khasnya adalah tak terbatas dan setiap orang bisa mengupload berita. Setiap orang bisa mempublish. Kalau dulu hanya yang memiliki alat saja yang bisa mempublish, yang punya mesin cetak, yang punya pemancar. Kalau sekarang punya HP sudah bisa mempublish. Jadi mempublish sekarang sudah menjadi kemampuan masing-masing individu, sehingga fenomena berita seperti kita contohkan berita Sambo, itu yang ada adalah netizen. Ketika ada upaya dibuntu, netizen yang memberitakan. Netizen ini juga berkolaborasi dengan media mainstream, artinya media medsos, karena media mainstream ini yang punya wartawan ngepost di tempat-tempat kayak macam terbongkarnya kan kasus itu justru dari Lampung, ketika di sana ada desas-desus, ada orang katanya meninggal gitu. Nah, yang memperkuat itu bobot dari media sosial itu, netizen. Nah, jadi pola arus informasi menjadi berubah juga. Artinya media yang dulu itu arus utama, sekarang justru menjadi arus kecil, hanya dia sebagai alat konfirmasi. Seperti itu. Kalau yang medsos itu kadang judulnya lain, isinya lain, pun sembarang saja. Mereka hanya mencari bagaimana menarik, karena mereka mengejar viral, mengejar jumlah viewer atau penonton, seperti itu. Nah, sehingga ciri khas daripada pers sekarang itu masyarakat adanya di digital. Ya tidak bisa tidak kita harus menghadiri kumpulan masyarakat kan. Kalau ramainya di pasar ya kita harus ke pasar. Nah, hanya digital ini ya siapa saja boleh nulis. Jadi terpaksa yang dulu kita senior ya kita sekarang jadi junior lagi. Tidak ada masalah. Seperti itu. Buka ini dulu supaya kelihatan. Nah, guys, ini Bapak Kasim adalah wartawan bisnis Papua yang sudah berumur hampir 20 tahun. Harian bisnis Papua. Seperti itu Pak Kasim. Jadi kalau Bapak melihat media mainstream dengan media medsos sekarang ini, sejauh mana menurut pandangan Pak Muni, sejauh mana pemahaman masyarakat melihat media mainstream ini dengan media? Sebetulnya berkolaborasi. Hanya karena banyak juga media yang memproklamirkan diri sebagai media tapi kan belum tercatat di Dewan Pers. Karena sekarang terlalu banyak sekali dan kesulitan untuk didata. Sementara media sosial itu hampir setiap orang bisa memberitakan atau mempublish, mengupload berita. Sehingga ya berkolaborasi. Makanya tanpa adanya satu kedisiplinan yang khusus daripada wartawan, apalagi hanya terjebak di dalam kepentingan viral, mungkin jurnalistik itu nantinya akan hilang. Karena yang ada orang, saya bela ini buzzernya Anies, ini nanti buzzernya Ganjar begitu, kira-kira untuk 2024. Jadi buzzer itu untuk mendengungkan, kan begitu. Yang terjadi pola seperti itu. Karena apa? Karena untuk kepentingan Pilpres ini ada uang banyak yang menggerakkan ini. Seperti itu. Ya.
Apalagi kalau 2 calon. Nah, kalau 3 calon masih kelihatan masih menyerangnya tidak langsung front to front kan begitu. Nah, kebanyakan ya rame seperti itu. Mungkin sedikit harapannya Bapak atau himbauan terhadap hadirnya reformasi dari media cetak ke digital dan semakin berjamurnya media medsos ini. Ada Jadi sebetulnya yang pindah itu hanya mediumnya. Bisa kita membuat leluasa, bahkan lebih leluasa, karena kalau di koran kan masih dibatasi kolom-kolom. Kalau di media digital itu kau mau tulis sepanjang apapun tetap ada terwadahi. Akan tetapi ada kebudayaan yang bergeser dari masyarakat. Yang tadinya budaya baca, sekarang ke budaya nonton. Dengar dan nonton gitu. Soalnya kalau baca kan harus baca aja, tidak bisa sambil setrika kan tidak bisa. Ya harus khusus membaca. Kalau mendengar kan ya bisa sambil sapu-sapu kaca, bisa setelkan dengar. Jadi orang lebih memilih yang mudah. Dan media digital itu orang tidak suruh nunggu. Kalau televisi kan acaranya orang suruh nunggu. Acara ILC jam 9. Nanti di Papua jam 11 kan. Suruh nunggu. Tapi generasi milenial ngapain saya nunggu? Emangnya lu siapa gitu. Nanti saja kalau dia butuh kan dia cari kan gitu. Jadi digital, televisi digital tidak perlu nunggu. Ya kalau butuh kan tinggal cari. Tinggal tulis. Ini saja. sejauh mana persaingan di dunia media ini? Persaingannya otomatis ada satu fenomena puncak gunung, fenomena piramida. Jadi yang di atas itu sedikit. Karena ketika orang lihat podcast, ya sudah saya tonton Deddy Corbuzier saja. Kadang-kadang yang lain kan kira-kira begitu. Kalau untuk misalkan televisi, ya paling berkisaran antara Kompas TV, TV One atau Metro. Ya kira-kira dia yang lebih apa? Seseorang lebih favoritnya ke yang mana. Tapi kan untuk yang lain itu kan nggak ada. Jadi fenomena puncak piramida itu di dunia digital yang luas ini menimbulkan kita yang di daerah itu masalahnya besar. Karena tidak ada sekat. Kalau dulu ada sekat wilayah, Kompas mau ke sini harus 2 hari dulu naik pesawat kan begitu. Kalau sekarang dia jual e-paper dengan 10.000 kita sudah langganan Kompas 1 bulan. Yang Kompas digitalnya e-paper kan begitu. Jadi di dalam perubahan ini fenomena puncak piramida itu yang terjadi. Sehingga bagaimana macam teman-teman di daerah ya memang sekarang keadaannya lagi susah semua. Kalau untuk tegak dari murni mendapatkan uang dari dari media online karena terlalu bersaing banyak, ya jadi murah juga iklannya gitu. Nah, tapi saya pikir kita belum tahu ini akan bagaimana ujungnya kan begitu, karena ini barang sedang bergerak, sedang berubah. Ya intinya di situ kalau ramenya di digital ya kita harus masuk digital. Nanti bagaimana masyarakat akan mengapresiasi itu pasti berjalannya waktu akan siapa yang lebih konsisten. Seperti itu. Yang konsisten itulah yang nanti akan jadi pemenang. Dia tidak putus asa mau 2 tahun kah 3 tahun jalan saja gitu. Nanti akan ketemu satu titik. Konsistensi itu kunci juga. Nah, di samping meningkatkan mutu daripada konten itu. Nah, ya memang ya itu tadi. Belum ketemu sisi ekonominya. Akan tetapi ya harus konsisten. Karena konten kreator non pers itu lebih menarik.
kayak film pendek, kayak Woko Channel, Miley, itu jutaan gitu. Gondrong Labanan mancing itu jutaan. Cuma mancing aja gitu. Udah pakai otak kan gitu. Hanya dia karena pembawaannya lucu orangnya ya. Hanya dia terkenal di Kalimantan Timur gitu. Nah, wartawan yang tadinya di belakang meja nulis, itu kan biasanya introvert kan. Kurang bisa berbicara karena semua mesinnya itu biasanya mikir baru pakai jari kan. Begini. Ketika dia harus berbicara di depan ini, halo guys, ini Mas Kasim dari Bisnis Papua. Kita sedang ngobrol-ngobrol nih, dia ada tanya-tanya soal bagaimana pers. Tapi setidaknya pers itu punya undang-undang. Artinya karena dia undang-undang, berarti kita yang memiliki kartu Dewan Pers itu kita resmi. Diakui negara bagian daripada bertugas. Ya karena TNI kan tugasnya juga dikendalikan oleh undang-undang TNI. Polri, undang-undang Polri. Semua ada undang-undang. Hanya wartawan kan tidak punya nomor induk pegawai. Itu seperti itu. Tapi tetap bekerja atas nama negara. Macam sekarang, wartawan menginvestigasi, menulis buku Jokowi Undercover. Ya kan? Ya, dia wartawan wawasan, Mas Bambang Tri itu. Namanya berita itu kan barang setengah-setengah. Belum tentu benar, belum tentu salah kan gitu. Seluruh berita begitu. Karena pada dasarnya berita itu adalah interpretasi redaksi dari wartawan sampai redaktur terhadap sebuah masalah. Ada nama tafsiran kan bukan kebenaran mutlak. Kan begitu. Makanya di dalam media itu ada namanya ruang surat pembaca. Itu artinya apa? Itu artinya saya bisa salah kan begitu. Makanya sediakan ruang ini gitu. Saya tidak mutlak benar gitu. Itu hanya interpretasi saya. Kalau interpretasi saya kemudian ada yang keberatan, inilah ada ruang pembaca atau pengen untuk mengkanter dalam ruang yang sama, tidak ada masalah. Karena itu namanya interpretasi. Seperti itu. Nah, kebanyakan kita sekarang langsung undang-undang ITE kan dipenjarakan. Sebetulnya itu fenomena buruk. Biasanya orang berperilaku hegemoni, saya lebih kuat. Kok bicara begini, saya kasih takut kok, saya jebloskan kok penjara kan. Padahal tidak. Kalau ujaran itu dirasa menurut orang lain itu tidak pas, ya kok ngomong yang pas yang bagaimana kan gitu. Artinya kata-kata dibalas dengan kata-kata juga gitu loh, bukan dengan hukum. Ya makanya disinilah wartawan diuji dari sisi niat kan. Niat itu yang disebut independensi. Kalau dari niat kita sudah busuk, nanti orang jengkel ya dia sudah terserah juga kan begitu. Makanya independensi atau kejiwaan niat seorang wartawan itu harus senantiasa murni. Karena kalau dari awal kamu sudah memframing atau ada tujuan yang disembunyikan, itu pasti akan terasa. Oh ini orang ini ada begini gitu. Nah, karena di konten-konten YouTube itu kita tidak mungkin untuk mengkonfirmasi, makanya konten-konten itu sifatnya itu juga hanya bukan jurnalistik, hanya sifatnya pendapat orang aja. Makanya di situ kita tidak boleh menyebut nama. Nanti akan masalah kepada pencemaran nama baik atau dianggap fitnah. Makanya diskusi-diskusi atau wawancara dialogis itu juga harus yang dibahas jangan orang, harus fenomena, wacana, seperti itu. Nah, misalkan ini KPK kok agak kelihatan bernafsu menangkap Anies Baswedan gitu loh kan. Wah, ini alat negara suruh yang tadinya untuk pencari keadilan kok ini jadi untuk kayak pencari suara nih kan gitu. Menarik kan gitu. Nah, ya apa
misalkan oknum-oknum jenderal kepolisian itu tidak sedang dipakai oleh salah satu partai kan begitu, partai merah gitu loh. Ya merah kan bukan hanya PDIP, PSI juga merah gitu. Itu yang seperti itu gitu loh. Nah, jadi apakah kasus Kanjuruhan itu terjadi begitu saja sebagai insiden atau by design kan begitu. Dan itu mempertanyakan saja gitu loh. Ya untuk menjawabnya ya tidak ada satu keputusan mutlak. Ada kok disemprot gitu loh. Nah kalau namanya orang disemprot kan kaget. Kaget dalam bersamaan, berdesakan, sesak napas mati. Kayak kasus Mina atau pembagian zakat yang berdesak-desakan kan sampai ada mati orang gitu karena sesak napas. Nah ini malah disemprot. Apalagi ada anak kecil. Gitu. Tapi komentar presiden yang salah pintu sama tangga. Jadi kan kadang-kadang ada sisi-sisi lucu gitu loh, sama dengan polisi, tembak polisi yang mati CCTV kan begitu. Nah, itu diberitakan ada seperti ya sekarang itu apalagi netizen itu udah komen banyak kan ke bawah. Seperti itu. Jadi tetap dunia pers itu ada karena undang-undangnya ada. Hanya sebagai industri tidak semoncer dulu karena fenomena piramida yang dipucuk itu sedikit sekali. Seperti itu. Karena ada di dalam satu ruang, yaitu ranah internet, ranah digital. Seperti itu. Kalau dulu kan Kompas jago di Jakarta, tapi kalau ke Surabaya kan Jawa Pos kan begitu, kira-kira begitu, karena dia yang memang di situ gitu. Jawa Pos hebat, itu Jawa Timur, tapi kalau ke Makassar kan Fajar yang hebat, kan begitulah kalau zaman dulu ada kandangnya masing-masing gitu. Kalau sekarang sekat-sekat itu terbongkar semua, ya sudah, ini hanya akan ada satu juara kan begitu. Seperti itu. Siapa pemirsa? Halo guys, ya mungkin kita cukupkan dulu ke sana toh, ke ini. Iya toh. Siapa pakai ini? Halo guys, mungkin kita cukupkan dulu wawancara dengan Pak Abdul Munib, mantan Ketua PWI Papua dan sekarang saat ini menjabat sebagai apa Pak? Sekarang penanggung jawab SIWO PWI Pusat. Penanggung jawab SIWO PWI Pusat. Siap. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke. Nah itu kan nanti duduk di sini sudah jadi berita. Gitu.